Baik, kita akan pelajari tentang ovarian cycle diagram. Jadi kita fokus ke perkembangan sesuatu di ovarinya ya, atau perkembangan folikel di ovari. Perhatikan di sini ya, tadi Bapak sampaikan kalau misalnya FSH-nya itu tidak ada, gitu kan ya, mungkin belum puber dan sebagainya, folikel akan tetap menjadi primary folikel. Artinya apa? Tidak akan ada sel telur yang akan ovulasi karena belum matang, gitu ya. Ketika FSH ada, apa yang terjadi adalah dia akan berubah menjadi primordial folikel. Terstimulasi ini, gitu kan ya. Sebenarnya gini, FSH akan menarget sel telur yang sudah agak matang ya, yang disebut dengan primordial folikel. Nah, gini, lebih tepat seperti ini. Memang di beberapa sel telur pilihan, gitu kan ya. Nah, ketika distimulasi primordial folikel, dia akan menjadi secondary folikel, gitu kan ya, bertambah besar dan mengeluarkan hormon yang namanya estrogen. Ya. Ini terjadi pada hari ke-0 sampai ke hari 13. Ya, Bapak bisa bilang begitu ya. Karena perkembangan folikel hanya ke hari 13, karena di hari ke-14 folikelnya pecah. Seperti ini. Ini disebut dengan peristiwa ovulation. Oke ya, ovulation. Bisa dipahami? Jadi dia distimulasi oleh FSH menjadi primordial ini menjadi secondary, kemudian menjadi major vesicular vesicle. Ini di dalamnya sini ada tempat penyimpanan makanan, cairan dan sebagainya yang dibutuhkan oleh sel telur. Jadi benar-benar kayak dia itu merawat sel telur dengan baik ya, untuk setelahnya nanti akan dilepas, begitu kan ya, menuju ke ovida. Nah, setelah dia pecah ya, kayak balon d'Or gitu kan, kemudian dia akan berubah menjadi corpus luteum. Nama lain dari ini sebenarnya masih folikel. Bedanya kalau folikel itu ada isinya, kalau corpus luteum udah bolong gitu kan ya. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya? Oke. Folikular itu ada isinya, sedangkan corpus luteum itu kosongan ya, kayak bakso ya. Bakso ada isi telur ya, ada isi daging cincang. Oh, enak banget kayak siang-siang makan bakso ya. Oh, jadi lapar. Ya, sedangkan kalau corpus luteum itu bakso nggak ada isinya, bolong. Ibarat si tukangnya itu lupa ngisi. Bisa jadi ya. Betul. Kemudian corpus luteum pun juga akan berkembang kok, gitu kan ya, karena masih dipengaruhi oleh hormon FSH dan sebagainya, tapi perkembangan corpus luteum ini bukan menghasilkan apa itu namanya estrogen, tapi menghasilkan progesteron. Diingat ya, please, ini jangan lupa. 4 hormon doang kok, nggak susah. LH itu hanya akan menstimulasi di hari ke-14 ini. LH. Fungsi LH ya yang utama, sebenarnya LH juga mensuplai itu ya, menstimulasi sedikit. Ini dipengaruhi oleh LH. LH itu yang nyuruh folikel ini pecah, gitu ya. Dalam pematangan folikel sebenarnya LH berperan sedikit ya, karena dia ada kadarnya secara konstan, gitu kan ya. Dan itu mendukung FSH juga. Begitu. FSH dan LH itu akan menuju puncaknya pada saat ini. Kalau kalian perhatikan, ini ada yang baru masuk. Oke, ya, seperti itu. Oke, ya, kemudian korpus luteum itu akan mati ya menjadi korpus albikan. Mati di sini maksud Bapak akan dirombak ulang ya, akan diuraikan kembali untuk menjadi ya diambil molekul sisanya ya, misalnya karbohidrat, amino asid dan sebagainya masih bisa dimanfaatkan untuk meregenerasi folikel-folikel lainnya atau bahkan untuk jadi bahan nutrisi folikel berikutnya. Begitu deh. Ada pertanyaan? Ini kemungkinan fase ini setelah hari ke-15 sampai ke hari 28 ya di sini. Nah, di masa pembentukan ini kemungkinan orangnya sudah sedang menstruasi berarti di sekitar pembentukan ini daerah sini. Gitu. Ada pertanyaan? Ini soal isai lo ya. Keluar kayak gini. Coba kita cek ya ngerjain ini. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan Bapak. Nomor 1 ini gambarnya agak gimana? Tapi bisa dipahami ya. Berarti ini urutan. Urutan yang pertama tadi adalah pembentukan folikel dulu atau corpus luteum dulu? Folikel. Betul. Berarti nomor 1 ini kita bisa bilang folikel, development of folicle ya. Development of folicle. Oke.
Kemudian nomor 2 berarti apa nih? Pecah folikelnya, peristiwa apa? Ovulation. Ovulation. Oke, kemudian yang ketiga adalah apa? Corpus Apa? luteum. Tuh. Oke, nomor 4, corpus albicans. Corpus luteum yang sudah akan mati ya, albican. Nggak tahu deh kalau tanya corpus artinya apa, folikel artinya apa. Bapak kurang pelajari juga ya terminologinya. Pokoknya gitu intinya. Easy ya, easy lah. Folikel. Oke, Bapak tanya lagi, folikel menghasilkan apa? Menghasilkan, oke, estrogen. Corpus luteum? Corpus luteum menghasilkan apa? Bapak agak nge-lag sepertinya. Bentar. Halo, tes tes. Ya, Mister, suaranya jelas kok. Oke. Corpus luteum menghasilkan apa? Progesteron. Oke, fungsinya apa? Nah loh. Fungsi progesteron. Uterus lining. Dia yang nyuruh uterus lining biar nebal. Yang Oke. Tapi gini ya, estrogen sama progesteron kelihatannya fungsinya mirip ya, tapi ternyata beda. Jadi folikel itu menghasilkan estrogen yang memicu pertumbuhan awal dari uterine lining, gitu ya. Jadi penebalan awal itu to start the thickening itu dilakukan oleh estrogen, sedangkan progesteron itu mempertahankan ketebalannya. Garis bawah ya, mempertahankan ketebalannya, to keeps the thickening of uterus for the preparation of pregnancy. Jadi dia pertahankan, ya biar nggak pecah. Kalau kalian perhatikan di sini, kadar progesteron ketika tidak ada sel telur yang membuahi, sel sperma yang membuahi ya, dia akan turun, jatuh bebas, gitu kan ya. Bahkan di bawah estrogen. Dan artinya dinding dari uterus itu tidak ada yang mempertahankan, sehingga runtuh dan akhirnya menstruasi, begitu. Oke, jadi itu fungsinya. Oke, kembali lagi ke gambar yang ini. Nomor 2 ini, itu peristiwa ovulation ya. Yang memicu terjadinya ovulasi hormon apa? LH. Mudah ya? Gampang kan ya? Oke, udah gitu doang. Ya, itu soal nomor 5, Bapak tebak ya. Siapa tahu. Mister yang buat soalnya. Sebagian. Oke. Lanjut ya. Mister Tadi nggak ada spoiler soal gitu, Mister? masa Bapak bilang spoiler sih? Ya enggak lah, nanti kalian senang lagi kan. Tuh, tunggu. Ini Bapak tunjukkan. Bapak udah taruh detail pointer ya di sini. Nih, perhatikan esai itu. Benar kan? Student interpret the data of menstrual cycle from given diagram, indicate which hormone is responsible for certain condition during the cycle. Nah lo, heart, waduh, esai. Tuh, ya lanjut. Student are able to identify the parts and organs that support the fetus in uterus during pregnancy. Alah, ini gampang. Bapak share screen dulu ya. Ini kata Nasya pengen bahas. Kita fokus ke esai aja ya. Bapak rasa pilihan ganda kalian gampang ya, tinggal cap, cip, cup, dapet deh. Gitu ya. Mister, nanti yang ini masuk gak Mister yang apa? Ayu. Yang ini yang contraception apa konsa itu? Oh, masuk itu. Lumayan banyak soalnya. Kita akan diskusi di sini. Ini gambarnya terlalu bagus. Bentar. Fetus diagram.
Ini aja deh. Bapak kurang tahu ya gambar di soal nanti, siapa tahu beda sama yang ada di buku. Jadi kita coba identifikasi ya. Nah, seperti ini nih. Soal yang akan keluar seperti ini ya, saya. Identify the parts of organ that support the fetus in uterus during pregnancy from the given diagram. Ya udah kayak gini kan. Nanti kalian disuruh identifikasi. Jadi ini Bapak kasih tahu kalian ya, akan banyak gambar yang muncul nanti di soal. Banyak. Mungkin 30%, 40%. Nah, itu lumayan. Gitu ya. Apalagi di esainya mungkin hampir 80% ada gambar. Mister, kalau nanti edunafnya error, berarti bonus kan ya? Maksudnya? Kan nggak jadi, Mister. Nggak keluar gambarnya gitu. Nggak jadi, Mister, lanjut aja. Oke. Ini perhatikan ya, di sini ada umbilical cord, fungsinya untuk apa? Untuk menyalurkan nutrisi, ya kan, dari plasenta, dari darah ibu kan ya, nutrisi, oksigen dan sebagainya. Kemudian difusi melalui plasenta, pertukaran terjadi di plasenta kan ya, seperti itu. Kemudian disalurkan ke fetus, menuju ke fetus melalui umbilical cord. Ya kayak gitu sih, misalnya amniotic fluid fungsinya untuk protection against mechanical shock, ya kan, benturan dan sebagainya. Di sini ada amnion sac ya, atau apa tuh? Apa istilahnya, kantong amnionnya begitu. Jadi amniotic fluid itu isinya cairannya, sedangkan amnion itu adalah lapisannya ya, atau kantungnya. Kemudian di sini ada fetus, uterus. Ya udah kali, gampang lah. Gampang, easy peasy. Udah asli keluar nih. Mau kasih bocoran kalian tentang parts of fetus, diagram of fetus during pregnancy. Oke, selanjutnya. Ada yang tanya apa tuh? Cervix gunanya apa? Oh, itu tempat keluarnya si baby ya. Jadi pintu keluarnya si bayi untuk menuju ke dunia fana ya, yaitu cervix. Dunia fana yang penuh dengan orang-orang munafik. Enggak, dia ngecanda. Jadi baper gini. Oke. Cervix ya, seperti itu. Kemudian vagina, itu ya salurannya lagi keluar gitu kan ya, seperti itu. Udah, itu doang sih. Cervix fungsinya itu. Tempat keluarnya si bayi. Jadi kalau Bapak bisa bilang definisinya adalah bukaan dari uterus. Kalian pernah mungkin sering dengar ya, bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3. Pernah dengar nggak? Pernah, Mister. Nah, itu sebenarnya diameter dari serviksnya. Bukaan 1, serviksnya terbuka 1 cm. Bukaan 2, 2 cm, 3 cm, sampai bukaan 8, 9, 10 itu adalah ukuran aman untuk mengeluarkan sang bayi ya, begitu. 10 cm berarti 10 cm ya diameternya. Kepala bayi udah keluar, udah kelihatan maksudnya, itu bisa dikeluarkan. Itu. Bahas plan reproduction, nah ini memang mau nih. Sabar, Iwe, sabar, relax. Tadi udah ya, itu 2 soal essay, tadi tentang diagram. Kemudian yang ketiga, pollination. Nah, ini akan Bapak bahas, singgung juga yang akan keluar. Pollination dengan fertilization, itu keluar dalam satu soal. Bocoran nih. Bocorannya kok terlalu general coba, yang mana Pak coba gitu ya. Bentar. Nah, ini dia. Nanti kalian tidak akan diberikan diagram, di sini nggak ada gambar ya. Catat nih. Halaman berapa Bapak nggak tahu ya. Kalian akan diminta untuk mengurutkan. Ada beberapa statement, 1, 2, 3, 4, sekian gitu kan ya. Kalian suruh ngurutin urutan yang benar sejak mulai terjadinya polinasi sampai terjadinya fertilisasi. Oke ya. Oke, dengarkan nih, pasang telinga semua. Oke. Yang pertama pasti the pollination happens
Ini bagus banget gambarnya, Pak. Ya, makasih. Oke. The pollination happens when the pollinators, ya, misalnya bee ini, misalnya lebah ya. Ini anggaplah lebah lah. Ini kok jelek banget ya? Ya, gitulah. Berenang-renang, kok berenang, maksudnya terbang dari suatu bunga ke bunga yang lain, gitu kan ya. Menjatuhkan serbuk sarinya. Itu kan kuncinya ya, pollination. Si ini bee, oke. The sticky pollen, ya kan, will attach to the body of the insect, the body of pollinators. Pollinators apapun itu kunci yang pertama kan ya. Di mana? Di anternya. Dari anter, ya kan, ngeluarin polen anternya. Kemudian pas si serangganya atau polinatornya datang, akan nempel ke situ. Betul ya? Itu tahap yang pertama pasti. Kemudian selanjutnya mereka akan terbang menuju ke bunga lain dan bisa jadi ke sini ya. Kemudian di sini Pak Zoom. Nah, mungkin kakinya ini banyak polennya, sehingga nantinya si polen-polen ini akan jatuh di stigma. Perhatikan ya, stigma dari bunga lain bisa, atau bunganya sendiri, gitu kan ya, dalam satu bunga. Ya, pokoknya intinya itu, urutannya begitu ya. Jadi yang pertama tadi, si polinatornya datang, ya, the pollinators arrive. Kemudian tahap yang kedua, polinatorsnya harus terbang dong, entah terbang atau misalnya kalau nggak terbang pun menjatuhkan polen, drops the pollen to the stigma atau stigma lens gitu kan ya. Kemudian setelah itu si pollen tube-nya beginning to grow. Ya, ini adalah proses yang ketiga. Yang ketiga ini deng. Ya, oke. Berarti the pollen lens in the stigma of flower, and then the pollen grain produce the enzyme that create a pollen tube. Jadi pollen tube-nya dulu terbentuk, baru si melnukleusnya ini traveling, gitu kan ya, down to the tube. Oke. Melnukleus itu apa sih Pak? Ya, bayangkan kayak sperm cells gitu ya. Ya sama, sperm cell juga punya nukleus yang haploid ya. Sedangkan di pollen grain itu juga terdapat nukleus yang haploid, gitu kan ya, sesuai dengan jumlah kromosom spesies tersebut. Melnukleus traveling down to the tube. Kemudian yang terakhir adalah fertilization happens ya. Berarti ada 6 tahap nih kalau di gambar ini ya. Tapi dalam bentuk kata-kata sih, harus kalian bisa membayangkan ya kalau misalnya nggak ada gambar. Setelah masuk, kemudian dia akan fertilization happen. Di sini fertilization. Enggak, kalian nggak disuruh nulis kok, nggak suruh ngejelasin, tenang. Nanti esainya kalau mau perhatikan, kalian tuh kasih diagram, terus kalian suruh ngelabelin atau menjelaskan katakanlah fungsi atau mengurutkan. Itu yang Bapak pelajari ya. Itu yang pertama, ada pollinator arrives to the flower, kemudian pollinator move, gitu kan ya. Kemudian pollen lens to stigma. Kemudian yang keempat ini ya, pollen tube beginning to grow, molekul nucleus traveling tube, fertilization happens. Between apa? Ya male nucleus dengan female nucleus dong, gitu. Ya kan? Male nucleus dengan female nucleus. Di mana Pak ini terjadi? Di ovari. Itu ya, semuanya terjadi di ovari. Beda ya, kalau misalnya di manusia di oviduct gitu kan ya. Kalau di tanaman, karena semua ini disebut ovari gitu kan ya, yang nantinya akan menjadi buah gitu. Jadi fertilization kalau di tanaman terjadinya di ovari, kalau di manusia di oviduct. Hati-hati ya, jangan bingung. Itu dah ya kan. Lanjut ya, 2 soal terakhir yang esai. Students are named the stages in fertilization and understand which stages are containing diploid or haploid chromosome. Nah, ini gampang nih, easy lah. 2. Statements will be provide, analyze the role of meiosis and compare mitosis and meiosis. Wow. Oke. Stages of fertilization. Bentar, Bapak cariin gambar.
Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, kalau kalian nggak nanya, kalian nanti itu loh ya. Kalau Bapak nggak balas WA kalian nanti, ya mohon maaf ya. Karena Bapak ada banyak kelas yang lain juga. Mister, Ya silakan. kalau ovulation itu satu Excel dari 2 ovaries? Atau cuman masing-masing atau dari salah satu itu doang? Kalau average woman biasanya salah satu yang aktif tiap bulannya. Entah yang kanan, entah yang kiri. Tapi memang ada Jadi kondisi. setiap Gimana? Jadi setiap bulan ini ya, Mister, satu Excel doang? Ya betul, Oke. betul. Ya, tapi beberapa wanita bisa mengeluarkan lebih dari satu ovari ya. Suatu ovari sih. Suatu ovum dari sekali ovulation. Gitu kan ya. Itu yang terjadi pada bayi yang kembar non identik. Tapi biasanya gula itu satu Excel biasanya. Average woman itu kasusnya langka kok yang keluar 2. Ya bayangkan ya kalau misalnya itu sering kalian ketemu orang, barusan ketemu, udah lewat ya, ketemu lagi, loh, ketemu lagi, banyak orang yang kembar, itu maksud Bapak. Gitu loh. Oke, anyway. Terima kasih. Oke. Ini Bapak mau jelasin nih ya, ini kemungkinan akan ada diagram seperti ini. Kalian nanti disuruh menentukan ya, istilahnya ini haploid atau diploid, gitu kan ya. Diploid itu ciri-cirinya jumlahnya 46. Tapi kalau misalnya nanti nggak ditulis 46 gimana? Bingung ya? Nah, kalian harus tahu nih, male body cell itu artinya di mana sel ini akan mengalami pembelahan yang namanya garis bawah ya meiosis. Please, meiosis. Ini juga meiosis. Ini yang female body ya. Ini Bapak tandai, ini yang untuk wanita, ini untuk pria. Meiosis ya. Kalian masih ingat meiosis itu ciri-cirinya apa? Pembagiannya nggak identik sama sel orang tuanya. Ya itu. Betul sekali, betul. Itu kuncinya. Dua-duanya adalah pembelahan sel. Ini adalah cell division. Sel itu kan membelah ya. Kalau nggak membelah ya kalian nggak akan jadi sekarang ini. Bayangin kalian dulu masih jadi zigot terus kan ya. Itu kalau mau ketemuan harus pakai mikroskop kali ya. Kecil banget. Ya kan? Makanya sel kalian itu terus-menerus membelah. Gitu ya. Pembelahan meiosis garis bawahi hanya terjadi pada gamet. Ya. Mulai kalian dari zigot sampai besar dewasa seperti ini, yang terjadi adalah pembelahan mitosis. Gitu ya. Untuk membentuk kulit kalian, organ tubuh kalian, kemudian rambut dan sebagainya itu adalah mitosis. Jadi kalau bisa dibilang ya, mitosis itu berperan 99% pembelahan di dalam tubuh kalian. 1%-nya itu hanya meiosis, gamet, udah untuk pembentukan si gamet ya, bukan jamet ya. Kalau jamet bahaya. Jamet tumbuh membelah berbahaya ya. Indonesia akan Bahaya deh, Mister, ini revolusi Indonesia ini. ada jametisasi nanti, bahaya sekali itu. Oke. Anyway, mitosis tadi betul. Ini adalah pembelahan yang hasilnya adalah identical offspring ya. Identical apa yang nyebutnya offspring? Kalian bingung nggak dengan istilah offspring? Enggak lah. Ya, offspring itu adalah kayak keturunan. Maksudnya ini disebut dengan bukan ya. Sebentar, ini nih. Ini disebut dengan offspring dari male body cell ya, atau hasil dari pembelahan gitulah. Identical offspring atau sel gitu kan ya, atau sel. Artinya apa? Ya, kondisi DNA di dalam satu sel ini ketika mengalami pembelahan mitosis akan sama. Makanya DNA yang ada di ujung rambut kalian dengan ujung kaki di jempol paling ujung ya, itu sama isinya. DNA-nya, susunannya. Karena apa? Karena semuanya mengalami pembelahan secara mitosis, gitu ya. Sedangkan kalau meiosis ini non-identical. Astagfirullah, udah mepet nih. Oke, gitu ya. Tahu sel ya, biar kalian gampang.
non-identical. Kemudian selanjutnya, ketika mitosis itu, pembelahan hanya menghasilkan 2 sel. 2 cell produce. Oke, sedangkan kalau yang meiosis 4 cell produce. Ini sepertinya zoom-nya akan mati. Ketika kalian mati, kalian kembali lagi ya. Oke, baik, akan Bapak close deh sebelum dimatikan sama zoom-nya. Langsung kembali ya. Bye-bye.